ibadah online. Sebentar lagi kita akan memulakan ibadah. Oleh itu, saya serahkan kepada Cikgu Iji untuk membawa doa permulaan. Mari anak-anak, kita berdoa. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas penyertaan. Saat ini kami mulai ibadah, mohon Tuhan campur tangan agar ibadah ini berjalan dengan seturut kehendak-Mu. Dalam nama Bapa di surga, kami sudah berdoa. Amin. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu. Dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Oh giranglah haleluya, oh giranglah puji Tuhan, Yesus sangat cinta pada saya. Oh giranglah. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, uang persembahan ini kami serahkan kepadamu. Sebagai ucapan syukur kami, terimalah dan berkatilah. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu, di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Firman Tuhan ada di hidupku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Hai anak-anak, apa kabar? Pada Ahad kali ini, kita akan mendengar satu lagi cerita Alkitab yang diambil dari Kejadian pasal 8 dan 9. Tajuk ceritanya ialah Nuh dan keluarganya mengucap syukur. Sebelum itu anak-anak, mari kita kunci tangan, kita berdoa. Tuhan Bapa kami yang di sorga, terima kasih sepanjang 6 hari yang lalu Engkau sudah menjaga kami dan keluarga kami. Sebentar lagi kami akan mendengar cerita Alkitab. Mohon Tuhan, Engkau buat setiap yang mendengar agar kami semua memahami berkat melalui cerita yang akan kami dengar ini, sehingga ia akan memberikan suatu pelajaran yang berharga di dalam hidup kami sebagai anak-anak Tuhan. Haleluya Yesus, kami serahkan
tempat dan masa ini. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, pasti semua suka akan pelangi. Betulkah tidak? Ya, sebab warna pelangi sangat menarik. Dan ya satu tanda bahwa hujan sudah berhenti. Bahkan ada di antara kita yang suka melukis atau mewarna pelangi. Tahukah adik-adik, keluarga pertama di bumi yang telah melihat betapa indahnya pelangi? Ya, keluarga yang dimaksudkan adalah keluarga Nuh. Hari ini kita juga boleh menyaksikan betapa indahnya pelangi. Bolehkah kamu bayangkan Nuh dan seluruh keluarganya serta semua haiwan dan burung-burung di dalam bahtera yang besar? Hujan lebat turun mencurah-curah selama 40 hari. Banjir itu pula sangat perlahan untuk surut. Apa yang dapat dilihat? Cuma air, air, dan air yang meliputi seluruh bumi. Di tengah-tengah air itu terapung sebuah bahtera yang sunyi dan selamat. Itulah bahtera Nuh. Tuhan Allah tidak pernah melupakan Nuh dan keluarganya serta segala haiwan di dalam bahtera itu. Selepas hujan selama 40 hari, Tuhan menghantar angin yang bertiup di atas bumi dan membuatkan air pun mula surut. Bahtera itu kini telah berlayar selama 150 hari, yaitu selama 5 bulan. Tiba-tiba, Nuh dan keluarganya terdengar bunyi gisiran. Krak, krak. Bahtera itu goyang seketika dan kemudian ia tidak bergerak lagi. Bahtera itu telah mendarat di atas gunung, tetapi mereka terpaksa menunggu 3 bulan lagi. Kemudian Nuh naik ke tingkat 3 dan membuka tingkap untuk melihat keluar. Dia melihat beberapa puncak gunung yang telah timbul pada permukaan air. Nuh menunggu 40 hari lagi dengan penuh kesabaran. Kemudian dia mengambil seekor burung gagak. Dia membuka tingkap pada bumbung dan membiarkan burung gagak itu terbang keluar. Brrr. Ia terbang menghilang. Burung gagak adalah burung yang sangat kuat, tetapi ia terbang dan tidak kembali lagi. Selepas beberapa ketika, Nuh melepaskan seekor burung merpati untuk melihat seandainya telah surut sepenuhnya. Namun begitu, burung merpati itu tidak menemukan tempat untuk hinggap karena air masih meliputi seluruh permukaan bumi. Maka kembalilah burung merpati itu kepada Nuh di dalam bahtera. Setelah menunggu selama 7 hari, sekali lagi Nuh melepaskan burung merpati itu dari bahtera. Pada petang harinya, burung merpati itu pulang mendapatkan Nuh dan di paruhnya tersepit sehelai daun zaitun yang baru dipetik. Seluruh keluarga Nuh berkumpul. Ini bermakna pucuk pokok telah timbul pada permukaan air, kata mereka penuh gembira. Selepas 7 hari, Nuh mencoba lagi dan membiarkan burung merpati lain terbang keluar. Burung itu tidak lagi kembali. Ia telah terbang ke pokok untuk membina sarang di sana. Sekarang, Nuh dan anak-anaknya, Sem, Ham, dan Yafet, menurunkan bumbung bahtera. Udara segar bertiup ke dalam bahtera itu, di mana tempat mereka tinggal selama hampir setahun. Mereka sebenarnya mahu keluar dari bahtera itu, tetapi Allah telah menutup pintunya. Oleh karena itu, mereka terpaksa menunggu sehingga Allah membuka pintunya dan membenarkan mereka keluar. Mereka terpaksa menunggu 2 bulan lagi, karena selepas banjir besar itu, seluruh bumi seperti sebuah kek lumpur yang besar. Allah tidak pernah melupakan mereka, tetapi masih belum tiba masanya. Pada akhir bulan kedua, Tuhan pun berfirman kepada Nuh, "Pergilah dan keluar dari bahtera itu bersama dengan istri dan anak-anakmu, serta semua burung dan haiwan. Pergi dan penuhilah seluruh bumi. Biarkan kesemua makhluk itu memenuhi bumi, berkembang biak dan bertambah banyak di bumi." Lalu Tuhan Allah membukakan pintu bahtera itu. Indah sekali saat itu. Semua orang berjalan keluar ke arah cahaya matahari yang terang dan menarik nafas untuk menghirup udara segar. Nuh dan keluarganya mendirikan mezbah setelah turun dari bahtera, karena mereka mahu mengucap syukur kepada Tuhan Allah yang telah menyelamatkan mereka dalam banjir besar itu.
Mereka mengambil beberapa ekor haiwan yang telah mereka pelihara sebagai persembahan korban. Mereka mempersembahkannya di atas mezbah. Apabila Tuhan melihat bahwa keluarga Nuh mengingati dia dan mengucap syukur kepadanya, Tuhan Allah berfirman kepada mereka sekali lagi dan memberkati mereka. Aku memberkati kamu supaya keluargamu akan menjadi banyak, ramai anak-anak, dan cucu-cucu akan lahir untukmu. Aku mahu bumi ini dipenuhi dengan manusia. Aku telah menciptakan kamu dalam gambaranku. Oleh itu, kamu akan menguasai semua burung dan haiwan dan ikan di laut. Sekarang beranak cuculah dan penuhilah bumi ini. Allah telah berjanji bahwa Dia tidak akan menghantar banjir besar lagi. Dia mahu memberikan satu tanda pasti bahwa janjinya adalah benar. Lalu Dia mengulangi janjinya. Aku akan memberikan janji ini kepadamu dan kepada segala binatang dan burung yang keluar dari bahtera itu bersama kamu. Aku tidak akan menghantar banjir besar lagi, supaya kamu ingat akan janji ini. Aku akan memberikan pelangi di atas awan. Aku akan ingat janji kekalku ini kepadamu dan kepada semua makhluk hidup di bumi. Nuh dan keluarganya amat gembira mendengar janji Allah itu. Setiap kali hujan turun, mereka tidak takut lagi. Mereka ingat akan janji Allah apabila mereka melihat pelangi. Mereka mengucapkan syukur kepada Tuhan untuk semua kebaikannya. Objektif pelajaran pada kali ini, pertama, memahami makna pelangi. Pelangi mengingatkan manusia akan kesetiaan Tuhan Allah. Yang kedua, bersyukur kepada Allah yang menjamin kehidupan kita melalui satu janji. Allah tetap panjang sabar dalam setianya Dia di tengah kejahatan kita manusia. Jadi, kita perlu kembalikan ucapan syukur kepada Sang Pencipta, yaitu Tuhan Allah kita. Yang ketiga, menggunakan berkat Allah dengan penuh tanggung jawab. Kita kena menjaga keharmonian hidup di antara manusia dan kena menjaga semua binatang serta bumi ciptaan Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk peringatan-Mu melalui cerita Alkitab yang sudah kami dengar sebentar tadi. Ya Tuhan, ajari kami agar kami mencontohi Nuh dan keluarganya yang mengucap syukur di dalam kasih-Mu, di dalam pertolongan-Mu, di dalam penjagaan-Mu. Tuhan Bapa kami di sorga, berkatilah kami Tuhan, agar kami juga sentiasa menunggu dan mentaati segala perintah-Mu seperti yang Nabi Nuh dan keluarganya telah buat. Haleluya Tuhan, kami sudah berdoa. Amin. Ku yakin saat kau berfirman, menolong saat kau bertindak, hidupku hanya ditentukan oleh perkataan-Mu. Ku aman karena kau menjaga, ku kuat karena kau menopang hidupku, hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Ku diangkat dan dipulihkannya. Hafalan kita hari ini diambil di Alkitab Kejadian pasal 8 ayat 22. Selagi bumi ini ada, akan ada masa menanam dan masa menuai, musim sejuk dan musim panas, musim kemarau dan musim hujan, siang dan malam.
Yesus kekasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasihmu padaku kau tebus diriku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, ku angkat lagu pujian, tinggikan namamu. Dengan gendang ku puji dengan kecapi, oh ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus selamanya. Oke anak-anak, tiba masa untuk kita doa berkat. Mari kita semua tunduk dan kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk penyertaan-Mu dari awal, pertengahan, sampai habis ibadah kami pada hari ini Tuhan. Kami serahkan diri kami, keluarga, dan juga apapun aktiviti yang kami lakukan selepas ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.